Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join kembali dalam kuliah manajemen budidaya perikanan. Jadi topik kuliah kita pada pagi hari ini agak sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana menjalankan bisnis uh, usaha perikanan. Khususnya bagaimana kita menganalisis suatu bisnis atau menganalisa suatu bisnis yang akan kita jalankan. Sehingga kita tahu bisnis perikanan selain kita bisa budidaya, kita juga bisa membuat analisa terhadap kegiatan budidaya kita. Apakah usaha budidaya kita lakukan itu menguntungkan, profit, atau malah merugikan, tapi kelihatan menguntungkan. Atau malah tidak menghasilkan apa-apa, alias tidak rugi, atau tidak untung sama sekali. Ini penting menurut saya sebagai seorang pembudidaya, karena beberapa hal itu pembudidaya itu pintar banget ya menghasilkan produk budidaya. Cuma kadang-kadang pembudidaya itu kelemahannya tidak bisa jual ikan. Nah, kita harus punya strategi bagaimana kita bisa menjual ikan. Ketika kita berhasil budidaya, tapi kita tidak bisa jual ya rugi juga. Mau dibawa kemana ikan hasil budidaya atau udang hasil budidayanya? Nah, itu kelemahan pertama, tidak bisa menjual. Kedua adalah beberapa pembudidaya yang sifatnya masih tradisional itu belum bisa melakukan analisa usahanya sehingga nggak ketahuan nih usahanya itu sebenarnya profitnya berapa sih per satu siklus, menguntungkan benar atau malah rugi, karena ya tadi dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, dan apalagi ketika dalam saat yang bersamaan biasanya pembudidaya itu memiliki aktivitas yang sama. Contohnya punya kolam 10, kemudian tidak recordingnya tidak bagus terhadap 10 kolamnya, sehingga per kolam tuh nggak tahu per kolam tuh apakah semua kolam tuh rugi, apa semua kolam itu untung, atau ada yang rugi ada yang untung, karena kadang-kadang pencatatannya nggak bagus. Kemudian selain kolamnya banyak dan pencatatannya nggak bagus, punya usaha lain, misalnya petani ikan yang punya usaha pertanian juga. Nah, kadang-kadang dari beberapa kasus yang pernah saya ketahui, subsidi silang. Jadi kadang-kadang hasil pertaniannya mensubsidi di usaha perikanannya, sehingga kelihatannya pada saat akhir budidaya ikan, panen gede banget duitnya, dapat misalnya 20 juta. Di akhir panennya 20 juta, mereka senang. Tapi mereka lupa ketika dalam proses budidayanya itu, bahwa ada tambahan modal dari sektor pertanian mereka yang menyuntik sektor perikanannya. Dan itu lupa dihitung, dimasukkan, sehingga kelihatannya gede duitnya, tapi kalau dipahami lebih jauh, tipis banget. Untung mungkin, untung sejuta lah misalnya. Sejuta atau 500.000. Kalau menurut saya itu nggak untung. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang lupa menambahkan variabel-variabel investasi di awal itu, termasuk biaya penyusutan dari investasi tersebut. Sehingga seharusnya kelihatannya untung, tapi sebenarnya dia rugi. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini bagaimana kita belajar menganalisis usaha, kita menghitung secara sederhana, paling nggak kalian tahulah ketika menghitung sederhana, dan kemudian ketika kalian butuh tambahan dana, baik itu dari investor, pinjam bank, perhitungan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika misalnya investor nih, eh, kalian mengajukan proposal ke investor, saya misalnya di investornya, oke, saya akan masih akan tanya, ROI buat saya berapa? Ah, terus payback periodnya berapa lama? BEP-nya berapa lama? Pasti itu pertanyaan dasar yang harus dikuasai oleh seorang petani ikan. Jadi ROI itu return of investment, jadi berapa persen sih saya dapat investment saya. Kemudian payback period itu artinya berapa lama kira-kira uang yang saya tanam di usaha kalian itu balik secara keseluruhan. ROI itu berapa persen keuntungan yang saya dapat dari investasi yang tanamkan. Saya tanam di tempat kalian 100 juta, ROI-nya saya dapat berapa persen? Saya dapat 10%, artinya kemungkinan saya dapat 10% dari 100 juta yang saya tanamkan. Jadi saya mungkin dapat 10 juta. ROI ini bisa ROI per siklus, bisa ROI per tahun, atau itu. Kalau paling paling apa ya? Paling lumrah sih ROI-nya per satu siklus budidaya ya, berapa persen. Kemudian payback-nya ketika saya nanam duit saya, tadi kan ROI-nya saya misalnya dalam satu siklus dapat 10 juta. Untuk saya dapat kembali uang saya 100 juta yang saya tanamkan ke kalian, itu berapa lama itu waktu?
Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus bisa kita jawab sebagai seorang pembudidaya dan seorang entrepreneur. Jadi ketika kalian menjadi pembudidaya, harapannya kalian bukan hanya pinter membudidayakan ikan, tapi juga kalian harus menjadi entrepreneur. Entrepreneur juga kalian harus belajar hukum ekonomi sedikit-sedikit, bagaimana bisa menjual, bagaimana bisa mengelola keuangan dalam budidaya kalian. Kalau ini mengelola keuangan itu kadang-kadang agak susah, karena salah mengelola keuangan dalam budidaya kalian, akibatnya menjadi rugi, atau malah kelihatan uangnya nggak jelas, dan akhirnya bangkrut nggak jelas usaha kalian. Nah, seperti itu. Oke, kita maju aja. Jadi kenapa sih prinsip analisa usaha itu penting dalam budidaya ikan? Pertama lah, usaha yang perikanan dilakukan seorang pembudidaya adalah harus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Itu poin pentingnya. Harus untung dan harus berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu usaha harus dilakukan analisis usaha. Analisis usaha itu bisa dilakukan di awal sebelum budidaya dilakukan sebagai strategi bagaimana jalannya. Misalnya kalian membuka usaha budidaya nila, misalnya pembesaran nila. Nah, kalau mau untung, kita bisa strategikan di awal. Paling nggak kita memperkecil, bukan dalam artian kita pasti untung. Nggak, paling nggak kita memperkecil faktor kerugian kita. Misalnya, kalian membudidaya ikan nila. budidaya ikan nila. Pembesaran. Kira-kira pasang 10 kolam. Oke, buat 10 kolam. Nah, ketika buat 10 kolam tuh, mulai kalian harus berhitung investasinya berapa nih. Kemudian enaknya ditebar berapa. Dan kemudian panennya berapa minimal dari setiap kolam itu. Nah, itu bisa dihitung dari awal estimasinya. Sehingga itu menjadi target kita. Oh, satu kolam kita harus panen minimal lah kalau untuk kita mau membalikkan investasi kita dalam waktu 3 tahun, karena 3 tahun ini terpal, kolam terpal kita harus diganti, kemudian harus kita perbaikan lain-lain yang umur investasi di waktu 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun ini kita harus sudah balik modal dan juga harus sudah untung. Bagaimana caranya? Ya kita harus hitung dulu berapa target panen kita. Ketika target panen per kolam kita udah tahu, misalnya target panennya anggaplah satu kolam itu misalnya 300 kilo, berarti tebar awal itu berapa ya, dengan SR estimasi berapa ya. Nah, itu. Kemudian kita juga harus bisa menghitung. Jadi misalnya target panen kita 300 kilo per kolam, dengan SR-nya pada akhir itu adalah 80%, jadi awal 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 tebar itu berapa? 300 kilo tuh ukuran size panennya misalnya 1 kilo isi 10. Berarti di akhir tuh kalau 300 kilo tuh berarti harus ada 3.000 ekor yang hidup. 3.000 ekor itu adalah 70% dari berapa ekor? Kurang lebih dia 70% dari 5.000 ekor, 5.000, 4.000 ekor. Jadi di awal kita harus nebar 4.000 ekor dengan jumlah hidup di akhir minimal 3.000 ekor. Sehingga kita dapat 300 kilo. Nah, kalau kita udah tahu gitu, kita bisa menghitung juga modal kita selama satu siklus berapa sih yang kita harus siapkan duitnya untuk beli pakan. Nah, kalau kita target panen per kolamnya 300 kilo, berarti dengan FCR berapa sih targetnya untuk nila? Misalnya FCR-nya 1,2. Oke, berarti 1,2 itu kita harus nyiapin pakan kurang lebih 360 kilo sampai akhir panen nanti. 360 kilo per sak 30 kilo berarti ada 12 sak yang kita harus beli. 12 sak, satu saknya misalnya 400.000, berarti kurang lebih kita nyiapin duit untuk pakan aja 4.800.000 tuh sampai akhir panen. Nah, itu. Jadi budidayanya nggak kehabisan nafas di tengah-tengah karena kita nggak bisa beli pakan. Jadi harus benar-benar kita hitung dari awal sampai akhir berapa sih estimasi uang yang kita perlukan sampai di akhir, kemudian panennya kayak gimana. Nah, itu bisa dilakukan dengan analisa usaha. Jadi secara garis besar, pembudidaya ikan atau pelaku usaha perikanan dapat mengetahui penerimaan dan keuntungan diperoleh, serta berapa lama kemungkinan modal investasi tersebut dapat dikembalikan. Ini poin penting kedua. Jadi dia tahu berapa keuntungan, penerimaan dulu, artinya omsetnya dia berapa. Omset itu belum tentu untung. Omset itu bisa lagi rugi setelah kita analisis. Jadi dia tahu berapa penerimanya, kemudian dari penerimaan atau dari omsetnya itu berapa profitnya, net profitnya, bukan gross profitnya. Oke, kita bisa lihat gross profitnya dulu, kemudian kita tahu net profitnya. Tapi yang paling penting adalah net profitnya berapa, sehingga kita tahu net profit itu berapa persen dari kita tahu berapa net profitnya. Jadi kita tahu profit itu berapa persen dari omset kotor kita. Sehingga kita tahu oh kita menghasilkan profit
bersihnya misalnya sebesar 10% dari setiap uh, uh, um, omsetnya atau dari misalnya dari setiap modal yang kita tanamkan. Jadi kalau ada investor datang masuk atau bank datang, nah pertanyaan bank itu pasti ketika kalian ngajukan KUR misalnya, kredit usaha rakyat atau kredit apapun itu pasti akan tanyakan untungnya berapa Pak, berapa persen. Akan dilihat laporan keuangan kalian, neraca laba ruginya, sehingga baru bisa yakin bank itu ketika saya ngasih duit kalian 100 juta, pinjam 100 juta, kalian akan mampu bayar nggak? Nah itu analisa akan dilakukan dari neraca laba rugi kalian, kemudian analisa usaha kalian, ROI kalian, payback period kalian, kemudian BEP kalian. Dari sana bisa disimpulkan, oh ini ketika dia punya RC rasio kalian, return rasio kalian, oh ini RC rasio kalian 1,5 nih, oke lah, aman lah. Kemudian ROI kalian ini 10% lah, oke. Jadi dia akan dibandingkan dengan bunga bank. Kalau bunga bank misalnya kalian 100 juta KUR 6%, berarti ROI return of investment-nya atau keuntungan kalian minimal harus lebih dari 6%. Kenapa? Kalau kalian minjem uang 100 juta dengan bunga 6%, kemudian keuntungan kalian 5%, untuk bayar bunganya saja kalian sudah susah. Apalagi mau bayar cicilan lainnya. Paling enggak kalian harus dapat nilai keuntungan lebih besar dari 6% per tahunnya. Nah, kalau bunga bank kan kita 6% kalau KUR per tahunnya. Jadi paling enggak setahun itu minimal ya paling enggak keuntungannya sekitar 15 sampai 20% per tahunnya keuntungan kalian. Sehingga analisa pihak bank, oh ini dia akan bisa bayar bunga dan juga akan bisa bayar pokok cicilannya dan dia juga punya untung untuk dirinya sendiri. Kayak gitu kurang lebih. Jadi kenapa sih bank itu pasti sangat ketat sekarang untuk melakukan proses peminjaman? Yaitu tadi karena banyak yang tidak berhasil mengembalikan. Dan ketika ditanya laporan laba ruginya aja nggak punya, itu akan menyusahkan. Paling nggak kalian punya catatan kecil, pencatatan terjadwal kalian, sistematis kalian untuk melihat bagaimana pola keuangan dari budidaya. Ini berlaku untuk semua usaha ya, bukan hanya untuk budidaya perikanan. Semua usaha juga berlaku seperti ini. Ini konsep dasarnya ketika kita melakukan wirausaha. Nah, usaha budidaya yang baik secara bisnis. Saya belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman dari teman-teman budidaya lainnya. Memiliki catatan keuangan yang baik. Arus kas keluar dan masuk. Ini jarang banget dimiliki oleh budidaya. Dia tidak pernah mencatat, paling nggak di buku catatan, hari ini ada beli apa, hari ini ada penjualan berapa. Ini penting. Jadi paling nggak ada punya buku kas ya, ada debit dan kredit. Di sana kalian catat setiap harinya beli kas sekian, sehingga akan ketahuan. Dan itu biasanya harus dilakukan per kolam kalau saya bilang. Per kolam, jadi kita tahu kolam A menghabiskan uang berapa untuk budidayanya, kolam B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ketika dijual panen, karena panen itu biasanya ada panen yang panen total, ada yang panen parsial, panen yang separuh-separuh. Nah, itu akan bisa tahu, oh panen kolam A, dia panennya sekian, dapat duitnya sekian, kemudian pengeluarannya sekian. Itu bisa dilakukan misalnya kalau pencatatannya bagus. Tercatat semua, harus kas keluar dan masuknya. Tapi kalau nggak tercatat, itu akan susah menyimpulkan setiap kolam itu hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, memiliki keuangan yang terpisah antara uang usaha dengan uang pribadi. Ini yang susahnya. Kadang-kadang sebagai seorang pengusaha, itu sering menyampurkan uang pribadi dengan uang usaha. Nah, misalnya nih, mau beli pakan nih, nggak punya uang, pinjam dari uang pribadi. Besok misalnya mau beli beras, nggak punya uang, pinjam dari uang usaha. Nah, itu agak susah. Kita harus disiplin terhadap diri sendiri. Jadi, kalau kita usaha, ya pakai duit usaha. Dari awal kita udah, makanya penting. Dari awal saya jelaskan tadi, bagaimana memprediksi keuangan yang harus dihabiskan selama satu siklus. Kalau kita pelihara ikan. Tadi misalnya satu siklus dengan punya 10 kolam, dengan satu kolam tadi menghabiskan biaya pakan misalnya 4.800.000 untuk bisa panen 300 kilo, berarti 10 kolam paling nggak kita minimal dia siapin duit 48 juta. Itu hanya untuk pakan saja. Untuk yang lain-lain paling pakan itu 70% misalnya. 30%-nya 48 dari 48 juta paling nggak kita nyiapin duit 60 juta. 60 juta dari kasih spare lagi 5 juta, 65 juta. 65 juta yang itu nggak boleh diutak-atik untuk kepentingan pribadi. Jadi hanya boleh yang diutak-atik untuk kepentingan budidaya. Jadi ketika kita akan mulai budidaya, kita udah siap nih 60 juta. Itu untuk amannya.
Kalau tidak aman ya ada cara lain ya. Misalnya ya lagas saja, mulai aja dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak salah. Cuma ketika di tengah jalan kehabisan nafas itu yang berat sekali. Kasihan di ikannya, akhirnya target panennya molor, malah kita rugi. Jadi memiliki keuangan yang bisa. Jadi kita harus benar-benar bisa memisahkan yang mana uang pribadi, mana uang usaha. Jadi ketika kita sudah menargetkan 65 juta itu untuk usaha budidaya nila kita banyak 10 kolam sampai panen, ya udah ketika kita untuk kepentingan pribadi kita harus spare sendiri. Oh, berarti 65 juta nih kita taruh di rekening sendiri dan itu hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan usaha. Jadi untuk kita sehari-hari apa? Ya kita sehari-hari kita menyiapkan duit juga. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pengusaha perikanan, otomatis ketika ikan nila itu kita selama 4 bulan kita nggak dapat pendapatan apa-apa karena kita masih baru mulai. Jadi selama 4 bulan kita harus menyiapkan diri kita dengan uh, uang untuk pribadi kita. Jadi misalnya per bulan kita habis 3 juta ya berarti 12 juta. Sampai nanti di bulan keempat kita baru bisa panen. Dan kita dapat uang dan kita bisa sikluskan kembali. Nah, itu penting untuk teman-teman tahu. Jadi kalau ada yang pengen resign misalnya di kerjaannya, kemudian pengen mencoba berwirausaha, bagus sekali. Cuma dipikirkan matang-matang, apakah setelah resign itu cukup uangnya untuk bisa hidup dulu, kemudian untuk bisa menghidupkan usahanya. Atau belajar dulu ketika masih bekerja, belajar sambil juga berwirausaha. Harus ada titik aman untuk kalian, apalagi kalau sudah berkeluarga. Berarti kalian tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri, tapi juga keluarga kalian. Oke. Jadi memiliki keuangan yang terpisah dengan uang pribadi. Jadi harus terpisah antara uang usaha dan uang pribadi. Kemudian yang ketiga, memiliki laporan laba rugi usaha. Jadi paling nggak punya neraca laba rugi untuk kalian bisa tahu usaha kalian rugi apa enggak, dan kemudian kalian minjem uang, kur ataupun dimanapun, investor, itu juga penting. Dan terakhir, memiliki analisa usaha keuangan. Nah, ini kalian bisa menghitungnya. Oke, analisa laba rugi itu apa sih? Analisa laba rugi adalah untuk mengetahui besar kecilnya suatu keuntungan atau kerugian dari usaha yang dikelola. Nah, kita bisa lihat dari analisa laba rugi itu usaha kita untung apa rugi. Kalau untung, syukur ya. Tapi kalau rugi, kita harus tahu juga rugi kita dari mana. Dari neraca analisa laba rugi itu bisa tahu, oh kita spare pakannya terlalu besar nih, cost untuk pakannya. Oh, cost untuk pegawai terlalu besar. Nah, di situ kita dari neraca laba rugi itu kita bisa berstrategi yang mana sebenarnya faktor yang harusnya kita nggak perlukan atau keuangan nggak perlukan, kita bisa kurangi atau bahkan kita coret untuk bisa menghasilkan usaha yang untung. Nah, itu pentingnya kadang-kadang adalah neraca laba rugi dan pencatatan. Nah, pencatatan ini yang akan menghasilkan neraca laba rugi tersebut. Nah, analisis laba rugi itu rumusnya keuntungan sama penerimaan dikurangi total biaya tetap plus total biaya variabel. Nanti akan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan total biaya tetap dan apa total biaya variabel. Rumusnya seperti ini. Jadi penerimaan itu kotor ya. Penerimaan ketika di akhir panen, misalnya di 300 kilo, dapat panen 300 kilo itu agak nilainya 25.000, berarti kurang lebih dia dapat 7,5 juta. 7,5 juta dikurangi total biaya tetap itu biaya dari produksinya, kemudian total biaya variabel itu biaya investasi atau biaya penyusutan dari investasi yang kita lakukan. Nah, biaya biaya tetap itu biaya produksinya ditambah dengan biaya penyusutan dari investasi. Nah, penerimaan itu baru dikurangi kedua biaya tersebut sehingga kita tahu nilainya rugi atau untung. Nah, kadang-kadang yang kelupaan itu kita tidak menambah biaya penyusutan dari investasi yang kita lakukan. Kita hanya mengurangi dengan biaya produksi saja. Kita lupa punya kolam di awal investasi yang 3 tahun. Selama 3 tahun tuh per satu siklus penyusutannya berapa sih? Itu yang kita harus hitung. Kolam terpal tuh. Jadi tahun ketiga kita bisa beli kolam baru atau kita bisa perbaiki kolam baru. Nah, itu yang kadang-kadang budidaya lupa bahwa kita punya biaya penyusutan sehingga ketika tahun ketiga kolamnya rusak, bingung dah. Kok saya nggak bisa perbaiki kolam ya, duit saya nggak cukup ya. Karena di awal tadi kita lupa men-setkan bahwa ada biaya investasi yang mengalami penyusutan setiap siklusnya. Kemudian RC ratio atau revenue cost ratio. Jadi merupakan instrumen untuk melihat keuntungan relatif suatu usaha dalam 1 tahunnya terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Suatu usaha dikatakan layak bila R per C-nya
lebih besar dari 1. Rumusnya adalah RC rasio, total penerimaan per total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Jadi rasionya ketika kita dapat uang 1 juta, biaya kita berapa, dirasiokan biaya pengeluaran kita berapa, nilainya lebih dari 1 apa enggak. Kalau lebih dari 1 artinya misalnya 1,2, berarti untuk menghasilkan 1 kita bisa mendapatkan dana lebih lagi 0,2. Artinya kita untung. Tapi kalau misalnya RC rasionya 0,8, berarti untuk menghasilkan 1 kita harus nomboki lagi 0,2. Kita rugi. Sehingga kelihatan RC rasionya nggak bagus, itu keuangannya nggak bagus, nggak menguntungkan berarti bisnisnya selama 1 tahun. Jadi kalau menghitung RC rasio itu dilihat dari instrumennya selama 1 tahun. Misalnya budidaya nila kita 4 bulan panen, berarti dalam 1 tahun kita dapat 3 siklus. Jadi dalam 3 siklus itu RC rasionya kayak gimana? Jadi penerimaan selama 3 siklus itu kita tambahkan, kemudian dibagi dengan total biaya pengeluaran, baik itu biaya produksi atau biaya penyusutan investasi selama 3 siklus itu. Sehingga kita tahu RC rasionya benar lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nanti ada contoh kasusnya. Kemudian payback period. Jadi ini adalah tujuan untuk mengetahui waktu tingkat pengembalian investasi yang telah ditanam pada suatu jenis usaha. Nah, ini penting untuk mengetahui ketika kita investasi, kita buat budidaya nila tadi, di awal kita tanam modal, misalnya untuk bikin kolam dan lain-lain berapa sih totalnya, kemudian dibagi oleh keuntungannya, sehingga kita tahu untuk mengembalikan pembiayaan kolam, di awal itu di luar biaya pakan dan lain-lain ya, hanya biaya kolam, biaya instrumen di awal itu, butuh waktu berapa lama. Semakin cepat payback periodnya, berarti semakin bagus bisnisnya. Semakin lama payback periodnya, berarti kurang bagus. Payback period itu paling bagus kalau bisa dia di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun, sehingga dia harapannya pada tahun ketiga udah kembali sama modal investasinya. Kalau udah kembali kan bisa kita putarkan untuk misalnya menambah investasi lagi, kita nambah kolam lagi, atau yang lain-lain. Nah, itu kenapa startup sekarang kita saat ini yang ada di Indonesia itu susah banget untuk payback periodnya karena bakar uangnya terlalu besar. Oke, kemudian BEP. BEP merupakan instrumen untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Jadi BEP itu bagaimana ketika kita produksi suatu ikan, itu kita tidak rugi dan tidak untung, atau nilai pakpoknya kalau orang bilang, nilai modal dasarnya supaya nggak rugi dulu. Contohnya BEP produksi, jadi ada 2 BEP produksi sama BEP harga. Jadi kalau BEP produksinya kita piara ikan 1 kolam, berapa sih supaya kita nggak rugi? Kita harus ngasilin minimal berapa kilo sih dalam 1 kolam tersebut dengan harga penjualan, misalnya target penjualan lah rata-rata misalnya ikan nila 20.000 per kilo. Dengan 20.000 per kilo, kemudian tebaran misalnya 3.000, berapa minimal kita harus panen? 3.000 ekor. Nah, jadi di sana kita bisa strategi, SR kita minimal harus 70%, baru kita untung. Baru kita pakpok. Sorry. Kalau di bawah 70%, SR-nya sudah pasti rugi. Tapi kalau di atas 70%, pasti untung. Kalau 70% kita hanya pakpok saja atau impas saja. Sehingga kita punya patokan nih, punya apa ya? Motivasi, harus menghasilkan SR 70% minimum untuk tidak rugi. Kalau harga juga gitu. Jadi harga ini BEP harga tuh beda. BEP harga tuh kita harus setting harga ini berapa sih minimum. Jadi dengan perhitungan BEP harga kita tahu dari harga biaya kita, kemudian harga penjualan kita tahu, ternyata kita harus jual ikan ini per kilonya adalah misalnya 17.000 supaya kita nggak rugi. Jadi kalau mau untung ya jualnya harus di atas 17.000 dengan BEP produksi tadi misalnya. Kita berhasil panen 300 kilo, berapa sih harga minimalnya supaya kita nggak rugi nih? 17.000 misalnya. Kalau di atas 17.000 kita untung, tapi kalau di bawah 17.000 kita rugi. Nah, itu jadi dari sana kita bisa mensiasatinya. Oke, kita coba ambil kasus ya di sini ya. Jadi budidaya ikan kerambu metode KJA. Di sini kita kerapu sih, sorry, kerapu metode KJA. Jadi ikan kerapu ukuran benihnya di awal adalah 10 cm dengan bobot 50 gram. Harga benih 10.000 per ekor. Lama budidaya 6 bulan, 1 tahun ada 2 kali panen, tadi 1 tahun ada 2 siklus, jumlah karamba yang digunakan 6 buah,
dengan target SR atau survival rate atau ikan yang hidup di akhir budidaya sebanyak 80%. Stok density adalah 300 ekor per keramba. Jadi kepadatannya, jadi padat tebarnya pada satu keramba itu 300 ekor. Jadi kalau di akhir, otomatis targetnya dia adalah 240 ekor harus hidup. Bobot saat panen adalah 500 gram per ekor. Kemudian harga saat panen targetnya adalah 80.000 atau rata-rata dari sekarang 80.000 per kilogram dengan tenaga kerja yang digunakan untuk 6 buah karamba ini. 6 buah karamba ini adalah sebanyak 2 orang. Oke, kita masuk dulu. Jadi ini biaya investasinya budidaya ikan kerapu sistem karamba. Jadi biaya investasinya satu unit karamba 25 juta. Jadi nilai sisanya umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi 25 juta itu dibagi jadi 5, sehingga penyusutan per tahun itu menjadi 4 juta sekian. Kapal ini sama juga. Selama 5 tahun dia di akhir itu sisa, artinya harga estimasi sisa di akhir tahun kelima itu adalah, ini salah nih nilainya, alat komunikasi dan lain-lain. Nah ini totalnya kayak gini dia. Ini contoh aja dulu ya. Totalnya jadi investasinya sebesar 30.480.000 untuk di awal, kemudian penyusutan per tahunnya selama 5 tahun adalah 5.700.000 dengan nilai akhir harga di akhir atau nilai barang investasi di akhir itu sebanyak sisanya kurang lebih 4 jutaan. Jadi masih punya harga sebenarnya barang-barang karamba dan lain-lain di akhir. Nah, kemudian biaya operasional yang dikeluarkan untuk usaha budidaya kerapu tersebut meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya kedua biaya tersebutlah biaya tetapnya 22 juta dan biaya variabel 57.673, sehingga total operasionalnya sebesar 79.919.000. Kita coba hitung dulu. Ini biaya operasionalnya. Tadi kenapa dapat 22.246, ini rinciannya, nanti bisa dilihat. Biaya tetapnya berarti biaya tetap itu biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulannya. Jadi itu kayak listrik, gaji karyawan, mau dipakai mau enggak, pasti kita bayar kayak itu kan. Itu namanya biaya tetap. Kemudian biaya variabel itu yang biaya yang nilainya naik turun dalam satu siklusnya. Contohnya benih, kemudian pakan kan tergantung pada tebarnya, minyak tanah, dan lain-lain. Ini dia. Jadi nilai yang pertama 22 juta biaya tetapnya, kemudian variabelnya 57 juta sekian. Jadi total untuk biaya operasional selama 1 tahun adalah 79.900. Jadi kalau satu siklus 6 bulan ya segini ya. Jadi ada 2 tabel ini, satu siklus ini, kalau 1 tahun ini. Nah, kenapa harus 1 tahun? Nanti kita harus menghitung RC ratio tadi soalnya. Oke, penerimaan usaha budidaya ikan kerapu. Jadi ini penerimaannya, targetnya contohnya. Jadi kita target tadi 300 kilo kan ya. 300 kilo per 600 kilo targetnya tadi. Bukan 300 kilo tadi, salah tuh. 600 kilo. Jadi 600 kilo dengan nilai uang harga jual 80.000 per kilonya. Jadi satu siklus dia bisa dapat 48 juta. Kemudian kalau 1 tahun dia dapat 96 juta. Ini penerimaan kotornya. Nah, kita coba analisa laba ruginya. Apakah rugi atau untung? Jadi kita tahu penerimaannya tadi 96 juta. Ini laba rugi ini dibuat dari data 1 tahun ya. Kalau data per 6 bulan atau siklus juga boleh. Jadi di sini misalnya 48 juta, kemudian pengeluarannya total biaya operasional tinggal ditambah aja tadi. Yang biaya variabel satu siklus dengan biaya tetap satu siklus. Kalau di sini dapat 79, jadi kurang lebih dia dapat di angka 38 juta lah per satu siklusnya. Tadi 48 juta, kalau satu siklus berarti 48 juta sekian dikurangi oleh 38 juta sekian, sehingga nanti dapat kita 8 jutaan sekian. Nah, kalau setahun ya 96 juta tadi dikurangi oleh 79 juta sekian, jadi dapatnya 16 juta 80.000. Ini masih sudah net profit ya, sudah net profit karena sudah dikurangi oleh biaya variabel dan biaya lainnya. 16 juta 80.000. Nah, RC rasionya, jadi kita laba rugi kita tahu sekian, RC rasionya kita dapat pembandingnya 96 juta tadi dikurangi oleh dibagi oleh total biaya
eh, operasional tuh. Jadi dibagi oleh 79 juta. Jadi dapat nilainya exchange ratio-nya itu 1,2. Makna nilai dari 1,2 ini adalah setiap biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 1.000, contohnya, akan mendapatkan penerimaan sebesar 1.200. Jadi ketika kalian mengeluarkan biaya operasional sebesar 1.000, kalian akan dapat 1.200 di akhir budidaya. Artinya menguntungkan. Tapi ketika nanti misalnya 0,8 exchange ratio-nya, setiap kalian mengeluarkan biaya produksi sebesar 1.000, kalian hanya dapat duit sebesar 800 rupiah. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu ini untung apa enggak exchange ratio-nya. Kemudian payback period. Jadi payback period itu adalah biaya investasi dibagi dengan keuntungan bersih selama 1 tahun. Jadi biaya investasinya di awal tadi, bikin keramba dan lain-lain itu adalah sebesar 30.480.000 per tahunnya. Bukan per tahun sebenarnya nggak harus dikali 1 tahun. Kemudian dibagi oleh dibagi oleh keuntungannya, keuntungan bersih selama 1 tahun tadi sebesar 16.080.000 sehingga didapatkan nilai sebesar 1,9 tahun. Satuannya tahun. Kalau di bulan kan berarti 22,8 bulan, kurang dari 2 tahun. Jadi 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 11 bulan sebenarnya. Jadi dalam waktu 1 tahun 11 bulan itu kalian sudah dapat pengembalian modal. Sisanya tinggal dapat untung gitu. Jadi minimal 1 tahun 9 bulan ini udah 22 bulan, 22,8 bulan atau 1 tahun 11 bulan itu modal kalian di awal sudah balik. Nah, biaya produksinya, jadi kita udah dapatkan tadi total biaya operasional sebesar 79 juta sekian tadi. Kemudian kalau misalnya waktu itu target harganya adalah 80.000, rata-rata harga jualnya, jadi target panennya berapa sih sebenarnya? Jadi target panennya untuk supaya tidak rugi aja atau impas ya, yaitu sebesar 999 kilo selama 1 tahun. Tapi kan tadi selama 1 siklus dia dapat 600 kilo. Tadi dapat 1 tahun dia dapat 1.200 kilo berarti udah untung. Jadi kalau 999 paling nggak dapat 1.000 kilo aja dia udah untung. Semakin lebih besar dari 999 berarti lebih untung lagi. Nah, kalau harganya gimana? Kalau harganya berarti kita harus target dulu. Karena tadi kita udah tahu target panennya adalah 600 kilo per siklus, jadi setahun dapat 1.200 siklus. Jadi dengan biaya operasional 79 juta sekian dibagi dengan total panen kilonya dalam 1 tahun 1.200, berarti minimal kita harus jual di angka 66.000. Kalau misalnya harganya waktu itu lagi turun banget di bawah 66.000, sudah pasti walaupun kita panen kita target nih, tapi harganya jelek, ya kita pasti rugi. Nah, itu juga. Tapi kalau nanti misalnya ternyata harganya nggak 80.000 waktu itu, tapi harganya 100.000, udah pasti untung gede, cuannya gede. Jadi nilai BEP produksi sebesar 999 kilo memberi makna bahwa titik impas atau yaitu perusahaan tidak untung dan tidak rugi pada saat produksi usaha sebesar 999 kilo. Jadi minimal supaya nggak rugi banget, tapi nggak untung juga. Kalau nilai 66.000 itu menunjukkan berarti harganya pada saat kita akan menjual ikan kerapu itu minimal di harga 66.600. Tapi kalau kita lagi apes banget, harga kerapunya turun banget di 65.000, walaupun kita dapat panen 1.200 kilo, udah pasti kita akan rugi secara uangnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Atau yang kurang mengerti, silahkan. Ini topik yang menarik menurut saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi.